percaya diri Anies bakal dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dia akan bagi-bagi kursi menteri kepada lawannya. Maju pilgub nanti atau gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Jika diminta sebagai menteri bersedia Pak? Kalau kita menang, saya akan mengundang orang-orang jadi menteri. Ya, Anies akan mengundang orang-orang menjadi menteri, termasuk barangkali ya lawan politiknya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk menjadi menterinya karena dia yakin akan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pak Anies. Saya kok bingung ya sama Pak Anies ini. Ditawari maju pilgub DKI, nggak mau, bilangnya ingin menggeser cerita tentang pilpres. Terus dibilang Pak Anies kalau ditawari jadi menteri mau atau enggak, jawabannya malah Pak Anies kalau menang yang akan menawari orang lain jadi menteri. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya. Ya nggak apa-apa Pak Anies, mumpung bulan puasa, hayalan seindah-indahnya Agus Gumi mengomentari dari pernyataan Anies Baswedan yang akan bagi-bagi menteri. Itulah Anies Baswedan. Dan beredar daftar menteri Anies Muhaimin untuk periode 2024-2029. Ya, ini adalah daftar menteri-menteri Anies Muhaimin, yakni Ahmad Ali sebagai Menteri Investasi, begitu ya. Ada Prananda Surya Paloh sebagai Menpora, Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Kabinet, Said Didu sebagai Menteri BUMN, Hanif Tahiri Menteri Koperasi, ini juga pernah dulu jadi menteri. Sedangkan Mardani Alisera menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Eva Yuliana menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sutioso sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah. Iya, dulu BIN, ini kepala BIN. Ada Saga dan Ain Denggolan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ada Bestari Barus sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Ada Menteri Sukamta Mamtami Harja sebagai Menteri Perdaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Refli Harun sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Hidayat Nur Wahid sebagai Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya tetap ya pada KLH. Dan ada Susi Pujastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada Tamsil Lindung sebagai Menteri Perdagangan, gitu katanya ya. Ada Abu Bakar Al-Habs sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada Rino Wicaksono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada Fahru Razi, ini dulu Menteri Agama, dipecat karena tak becus. Ismail Bahtiar sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian ada Sherly Anna Fitya Rahmi sebagai Mensos. Ada Jazirul Fawait sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Ada Willy Aditya dari Nasdem nih, Menteri Perindustrian. Ada Salim Segaf Al-Jufri sebagai Menteri Agama. Kemudian ada Tejo Edi Purdiatmo. Ini dulu adalah Menko Polkamnya Jokowi periode pertama, dan dipecat karena tak becus bekerja ini. Ada dua menteri yang tak becus bekerja, Tejo Edi dan Menteri Agama ya, Fahrul Razi yang dipecat karena tidak becus bekerja ya. Menkumham ya. Rahmat Gobel sebagai Menteri Keuangan.
Kemudian ada Irwan Prayitno sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saiful Imam sebagai Mensesnek, ini dari PKS ya. Kemudian ada Emrias Rashid sebagai Menteri Dalam Negeri, ini Dirjen Depdagri dulu ya. Gamal Al bin Said ini Menteri Luar Negeri. Kemudian ada Muhammad Sauki sebagai Menteri Pertahanan. Hamdan Zulfa Menko Polhukam. Ada Thomas Lembong, pantesan ngotot nih Thomas Lembong sebagai Menteri Bidang Perekonomian. Kemudian ada Ahmad Heriawan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ini dulu Gubernur Jawa Barat dari PKS. Ada Sudirman Said, itu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ya, itulah daftar menteri yang akan dijadikan sebagai kabinet kemenangan Anies Muhaimin. Dan Muhammadiyah juga akan mendapatkan jatah kursi menteri yang akan diberikan oleh Anies Baswedan apabila Anies Baswedan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Mas Anies dan Gus Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden, apakah akan mengangkat menteri dari Muhammadiyah? Ini pertanyaan singkat tapi konkret, mohon maaf ya. Iya. Monggo silakan. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Mukti maksud dalam daftarnya? Ya Pak Edar ya, benar. Oh Pak Jokowi aja memberikan tempat, apalagi kita. Baik, terima kasih. Jadi konkret ya. Insya Allah kalau Pak Anies dan dengan Caimin menjadi presiden wakil presiden, akan ada menteri yang dari Muhammadiyah. Ya, akan ada dari Muhammadiyah dijadikan menteri di kabinet Anies Muhaimin apabila dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah jawaban Anies ketika ditawari jadi menteri. Ya, yang nawarkan juga siapa dan siapa, kita jawab jawaban daripada Anies ya. Kita dengarkan ya. Jadi menteri di kabinet Prabowo itu benar nggak sih Pak katanya? MK-nya belum selesai. Nah, MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Itu jawaban Anies Baswedan apabila ditawari menteri oleh Prabowo Subianto. Belum apa-apa, Anies Baswedan sudah ditolak oleh warga para pendukung Prabowo Subianto yang sudah susah payah memberikan suaranya untuk Prabowo Subianto. Terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora gebak. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kuwi ke dalam kabinet. Ora iso. Terbuka untuk ya, ini tolakan daripada warga masyarakat pendukung Prabowo Subianto yang jelas-jelas dan telak menolak Anies Baswedan. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!